Bergabung di Sekami Streaming Minggu 11 Juli 2021. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami panjatkan syukur dan terima kasih karena Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Bantulah kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan memahami kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita siapkan hati kita untuk mengikuti syukuran Minggu. Silakan. Halo, selamat pagi anak-anak Sekami Paroki Santo Aloysius Mojosongo. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini secara khusus Kak Jaya akan memberikan permenungan kepada kalian dalam acara Sekami Algons pada hari Minggu ini. Tapi sebelumnya, karena di sini Kak Jaya sendirian, supaya lebih leluasa
Kak Jaya mohon izin pada kalian untuk membuka masker terlebih dahulu. Dan perlu adik-adik ketahui, di sini Kak Jaya cuma sendiri, jadi nggak apa-apa ya, supaya lebih leluasa. Baik, sudah lebih tampak jelas ya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan singkat hari Minggu ini, pertama-tama Kak Jaya mengajak kalian untuk membaca kitab suci. Ya, kita bersama-sama akan membaca kitab suci. Bahan permenungan pada pagi hari ini itu diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai ayat 13. Adik-adik yang ada di rumah, silahkan mengambil kitab sucinya masing-masing ya, supaya kita bersama-sama membaca. Kak Jaya membaca dari sini dan kalian juga membaca sendiri dari rumah. Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah, bersama-sama kita akan membaca sabda Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai ayat 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekami Santo Aloysius Mojosongo yang terkasih, setelah tadi bersama-sama kita membaca sabda Tuhan, kita menjadi lebih paham ya, bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan kabar sukacita, hendaklah mewartakan kabar sukacita dengan total. Ya, dengan total. Apa toh artinya total? Yaitu dengan sepenuh hati, ya. Nah, rupa-rupanya Yesus memberikan beberapa persyaratan tertentu kepada para murid. Ya kan? Dikatakan di sana kalau para murid diutus tetapi tidak boleh membawa apa-apa. Ya, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa makanan, ya. Bayangkan adik-adik, seandainya kita jadi mereka, aduh bagaimana ya? Nah, adik-adik, tadi di awal video ya, Kak Jaya kesini dengan menggunakan sepeda motor, ya kan? Sepeda motornya lucu ya, antik ya, unik ya. Tetapi bukan karena sepeda motornya adik-adik ya, yang perlu adik-adik ketahui, tetapi betapa repotnya Kak Jaya membawa bekal, bawa tas, bawa jaket, ya kan, bawa bekal minuman, karena Kak Jaya khawatir, aduh nanti di perjalanan gimana ya kalau haus, waduh nanti kalau di perjalanan Kak Jaya merasa lapar gimana ya, alah nanti kalau seandainya di tengah jalan banyak bocor gimana ya.
Nah, ada kekhawatiran yang Kak Jaya rasakan. Kak Jaya kurang percaya kepada Tuhan, ya kan? Merasa khawatir, merasa was-was. Nah, adik-adik yang terkasih, kadang-kadang perasaan khawatir, perasaan was-was, ya, itu membuat kita itu menjadi tidak fokus. Dan terlebih lagi kadang-kadang, ya, parahnya lagi kadang-kadang perasaan yang tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal atau kesukaan atau hal-hal kesenangan duniawi itu membuat kita itu jauh dengan Tuhan. Ya, maka tadi dalam bacaan yang bersama-sama kita baca tadi, Yesus mengatakan, ya, ketika para murid berangkat untuk mewartakan Injil, mereka hanya memakai alas kaki saja, tidak boleh membawa bekal makanan. Adik-adik yang terkasih, ini sebetulnya menggambarkan bahwa kalau kita ingin mengikuti Yesus, ya, kita harus melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang mengganggu kita. Ayo, siapa di antara adik-adik, ya, kalau misalnya diminta papa mama untuk berdoa itu berat hati atau lebih suka mainan HP dibandingkan berdoa? Biasanya kebanyakan dari kita, ya, itu lebih suka main game, ya kan, daripada berdoa atau daripada ikut misa online. Biasanya kebanyakan dari kita itu lebih suka main game, ya kan, HP-nya dipakai untuk main game, ya kan. Adik-adik yang terkasih, pada masa pandemi ini semua kegiatan kita kebanyakan itu memakai HP, ya kan. Papa mama, adik-adik, bahkan opa oma yang ada di rumah pun juga demikian, bahkan Kak Jaya juga, ya kan. Kita belajar dengan menggunakan HP, ya kan. Kita misa atau mengikuti perayaan Ekaristi sekarang juga menggunakan HP. Dan adik-adik main game itu juga menggunakan HP. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui permenungan pagi ini, hari ini, ya, kita ditantang, ya kan, kita diuji oleh Yesus. Kalau kita ingin sepenuh hati mengikuti ajakan Yesus dalam mewartakan kegembiraan, dalam membagikan sukacita kepada orang lain, maka hendaknya kita melepaskan diri dari hal-hal yang membelenggu. Apa toh artinya membelenggu? Artinya, ya, yang membuat kita terikat dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Contohnya adalah main game. Nah, contohnya lagi adalah kita lebih suka bermalas-malasan dibandingkan belajar. Nah, adik-adik yang terkasih, sudah cukup jelas ya bahwa untuk mengikuti Yesus itu tidak boleh santai-santai, ya kan. Artinya mengikuti Yesus kalau bisa kita bahasakan sekarang itu bukan kita pergi, ya, ke kampung-kampung mewartakan Injil. Tidak perlu seperti itu, adik-adik, ya. Kalau zaman dulu para murid itu memang diutus oleh Yesus pergi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah untuk mewartakan kabar sukacita. Tetapi bagi kita, bagi adik-adik, bagi kita semua, cukup mewartakan kabar gembira, membagikan sukacita dengan orang-orang
yang kita jumpai sehari-hari. Adik-adik biasanya berjumpa dengan siapa saja setiap hari? Pertama-tama adalah papa, mama, adik, kakak. Nah, challenge atau tantangan buat kalian yaitu membagikan sukacita kepada keluargamu. Ya, begitu ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, demikian permenungan singkat dari Kak Jaya. Ya, semoga adik-adik terbantu. Ya, semoga adik-adik semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Semoga rahmat Allah membantu kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus, apalagi di tengah masa pandemi ini. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman yang masih setia dalam acara ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tahu bahwa banyak orang perlu mendengarkan kabar baik. Tuhan Yesus telah mengutus kami untuk pergi dan menjadi rasul. Bantulah kami agar mampu menjadi rasul-rasul Yesus. Demi Yesus Tuhan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam progres.